Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maulina, saya ingin mempresentasikan hasil resume filsafat saya dalam buku Abdul Ghaffur Ansori dari halaman 81 sampai halaman 100. Menurut Immanuel Kant, di dalam bukunya terdapat dua macam kewajiban. Yang pertama, kewajiban terhadap hukum, dan yang kedua, kewajiban terhadap moral. Kewajiban terhadap hukum dilaksanakan karena adanya hukum yang datang dari luar pribadi manusia, sedangkan kewajiban terhadap moral yang tidak tunduk pada hukum di luar pribadi manusia, melainkan tunduk kepada hukum di dalam manusia, menuju tujuan sekaligus yang menjadi kewajiban. Menurut Kant, ada dua perbedaan antara hukum dengan moral. Sah menurut hukum belum tentu sah menurut moral. Sah menurut hukum adalah sesuatu yang sesuai dengan lahiriah, akan tetapi belum dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai moral. Begitu juga dengan moral. Aturan-aturan moral juga ada di sekeliling kita, di lingkungan kita. Suka atau tidak suka, aturan moral akan mengikat manusia yang ada di dalamnya. Tugas aturan moral adalah mengadakan evaluasi terhadap hukum. Penggunaan logika di dalam hukum dan ilmu hukum. Logika adalah suatu cabang utama dari ilmu filsafat. Logika berarti sebuah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan penalaran. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Logika atau penalaran adalah suatu bentuk kerja rasio atau akal manusia dalam upaya untuk menangkap atau mencapai suatu kebenaran. Proses berpikir manusia menggunakan dua metode. Yang pertama, metode logika induktif, dan yang kedua, metode logika deduktif. Metode logika induktif dan deduktif lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum alam. Dalam sejarahnya, ini lebih dahulu masuk ke dalam ilmu hukum alam dan lebih dahulu muncul, yang kemudian penerapannya berkembang kepada ilmu-ilmu sosial lainnya, termasuk kepada ilmu hukum. Menurut Marzuki, sesungguhnya penelitian hukum berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam penelitian hukum, logika silogistik yang diterapkan berkenaan dengan premis mayor dan premis minor dalam argumen untuk mencapai sebuah kebenaran. Bab 6. Aliran-aliran hukum. Yang pertama adalah aliran hukum alam. Aliran hukum alam, pemikir pada zaman dahulu menerima suatu hukum, yakni yang disebut dengan hukum kodrat atau yang lazim disebut dengan hukum alam. Berbeda dengan hukum positif yang ada pada saat ini, hukum alam adalah suatu bentuk ketentuan yang tidak tertulis, yakni bahwa segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hukum kodrat pada zaman klasik tokohnya adalah Aristoteles, pada abad pertengahan adalah Aquinas. Ia mengatakan bahwa hukum alam adalah prinsip utama dari hukum-hukum positif yang ada pada saat sekarang ini, yang berhubungan langsung dengan manusia dan Tuhannya. Pada zaman rasionalisme, hukum kodrat diterima sebagai akal budi manusia, dan pada abad ke-20, ahli-ahli hukum menyusun daftar hukum kodrat. Yang kedua, positivisme hukum adalah suatu sistem filsafat yang mengakui hanya fakta-fakta positif yang dapat diobservasi. Dengan kata lain, positivisme adalah suatu sikap ilmiah yang menolak berbagai bentuk spekulasi. Dan pada abad ke-19, positivisme menjalar ke bidang-bidang sosial lainnya dan termaksud hukum. Positivisme ada dua bentuk. Yang pertama, positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Positivisme yuridis, yakni hukum adalah undang-undang yang tidak ada hubungan mutlak dengan moral. Sedangkan positivisme sosiologis adalah hukum yang dipandang sebagai bagian dari kehidupan dalam masyarakat.